nggak salah, banyak banget ininya, giftnya. Ini banyak banget giftnya, Masya Allah. Saya tidak terlalu mendetail meneliti tentang itu, tapi memang antara mawar, paus, dan gambar-gambar lainnya itu harganya berbeda-beda. Sebenarnya bukan dari imbas buka cadar sih, sebenarnya lebih ke rezeki anak-anak sih itu sih. Ketika membuka cadar, kemudian dia ada niat untuk mencari uang demi sesuatu materi. Ini tidak diperbolehkan dalam agama kita, agama Islam. Ya dia fokuslah dia dulu berkarir. Kalau dia memang punya potensi, punya bakat, punya cita-cita, ya dia harus tunjukkan ke dunia kalau dia itu bisa, itu dia itu wanita kuat. Usai memutuskan untuk melepas cadar, Indara Rusli kini nampaknya semakin aktif di media sosial. Namun siapa sangka, dari keputusannya itu, kini wanita berusia 30 tahun itu banyak mendapat keberkahan tersendiri yang ia rasakan. Indara lagi-lagi mencuri perhatian usai dengan wajah polosnya untuk pertama kalinya mengadakan live di akun pribadinya dan mendapat saweran tak terduga senilai miliaran rupiah dari para sultan TikTok. Terlepas dari keberkahan yang ia dapat, Indara juga kini digadang-gadang akan menjadi janda miliarder dari sederet tuntutannya dalam surat gugatan cerai yang ia layangkan terhadap Virgo. Beberapa yang menjadi sorotan adalah tuntutan nafkah bulanan untuk ketiga anaknya sejumlah 110 juta hingga nafkah mut'ah sebesar 10 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah pandangan Islam terhadap janda yang memutuskan melepas cadarnya untuk berkarir di tengah tanggung jawabnya sebagai seorang ibu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca memutuskan untuk melepas cadarnya pada beberapa waktu lalu, diketahui Indara Rusli kini mencoba peruntungannya dengan aktif di media sosial. Ibu 3 anak itu pun baru-baru ini membuat geger jagat media sosial lantaran untuk pertama kalinya ia tampil di TikTok untuk menyapa para penggemarnya. Namun betapa beruntungnya Indara yang tampil dengan wajah polos tanpa make up, dirinya justru digandrungi oleh puluhan ribu penonton dan banyak diberikan gift oleh para akun yang dilabeli gelar sultan. Tak disangka, dalam live pertama kemarin, Indara mendapat saweran gift berupa paus berkali-kali hingga emot hati yang diberikan para sultan yang digadang-gadang mencapai nilai 1 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah momen Indara yang viral usai kebanjiran gift yang nilainya mencapai 1 miliar tersebut? Dan seperti apa pula pandangan pengamat sosial melihat fenomena tersebut? Ini nggak salah, banyak banget ininya, giftnya. Ini banyak banget giftnya, Masya Allah. Ini apa sih? Alhamdulillah, terima kasih giftnya. Hafiz Karat dapat guguk juga. Fenomena gift itu, saweran itu sesuatu yang menimbulkan rasa keinginan dari para penggunanya agar kemudian mereka terus berekspresi dan bahkan mendapatkan cuan dari gift-gift para penggemar-penggemarnya. Itu juga sesuatu yang fenomena yang sangat menarik, Mas. Saya tidak terlalu mendetail meneliti tentang itu, tapi memang antara mawar, paus, dan gambar-gambar lainnya itu harganya berbeda-beda. Sebelum orang bisa melakukan gift, maka mereka diminta oleh TikTok untuk top up dulu.
dari top up itu, saldo itulah mereka bisa melakukan gift kepada orang-orang yang menurut mereka perlu mereka dukung, perlu mereka bantu, atau memang dalam bentuk donasi. Dan sebelum ini kita hampir tidak pernah mengenal beliau ya, jarang sekali muncul ya. Sekarang mungkin jadi top line lah di mana-mana, di media cumi-cumi mungkin juga kan, di yang lain-lain. Tiba-tiba dia menjadi top tingkat nasional, diundang expo-expo, diundang diskusi-diskusi di podcast, di TV dan seterusnya. Itu menaikkan popularitas. Dan yang kedua, cuan juga kan. Fenomena Mbak Inara dan Mas Virgon itu fenomena yang menyentuh sisi nurani sebagian besar orang Indonesia. Itu harus kita pahami ya. Dimana di satu sisi ada seorang yang bahkan sebenarnya secara fisik, karena dia buka hijab ya, bukan hijab, buka cadarnya, ketika dia ternyata secara fisik dia cukup cantik, tapi kemudian di sisi yang lain ya terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pada akhirnya kemudian mereka bercerai. Jadi publik Indonesia itu gampang sekali tersentuh hatinya Mas dengan sisi-sisi sosial. Dan itu tidak hanya terjadi pada kasus ini, kasus-kasus yang lain juga banyak. Bahkan mungkin dalam hitungan 1 jam, 2 jam, 1 hari bisa puluhan miliar terkumpul dana-dana sosial itu. Jadi pada dasarnya kasus Inara ini berhasil mendapatkan simpati publik, mendapatkan rasa sosial orang Indonesia. Maka ketika terjadi proses gift, orang-orang yang mendukung, dalam tanda kutip mendukung Mbak Inara itu kemudian secara sukarela memberikan hadiah, dan kemudian terjadilah tadi, bayangkan dalam hanya waktu beberapa hari nilainya sangat fantastis. Itu fenomena yang memang sangat bisa terjadi di era media sosial seperti ini. Mendadak fenomenal usai mendapatkan gift bernominal miliaran rupiah. Namun di balik itu semua, sisi lain Inara yang nampaknya telah membulatkan tekad untuk bercerai dengan Virgon, akhir-akhir ini memang menuai banyaknya dukungan dari berbagai kalangan. Keputusannya yang juga membuat dirinya harus kembali lagi ke dunia entertain demi menghidupi ketiga anaknya, membuat wanita berusia 30 tahun itu nampaknya semakin kekeh untuk memperjuangkan haknya dalam isi gugatan cerai yang ia layangkan terhadap Virgon. Tak hanya terkait hak asuh, Inara yang diketahui telah mengajukan gugatan cerainya terhadap sang suami juga meminta agar Virgon tetap menafkahi ketiga anaknya sebesar 110 juta rupiah hingga meminta nafkah mut'ah sebesar 10 miliar rupiah. Dengan perihal tersebut, tak ayal jika tuntutan tersebut dikabulkan, maka nama Inara Rusli akan dilabeli sebagai janda miliarder. Terlebih dirinya yang saat ini juga dipenuhi oleh setumpuk pekerjaan hingga beberapa endorsement yang menghasilkan pundi-pundi yang tak sedikit. Ya, aku bersyukur banget, terima kasih banyak buat teman-teman netizen semua yang udah ngedukung aku, yang udah support terus gitu. Apresiasinya Masya Allah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Masya Allah, jadi benar-benar ya Allah itu maha adil gitu, Allah tuh maha menggerakkan hati manusia gitu. Masya Allah. Sebenarnya bukan dari imbas buka cadar sih, sebenarnya lebih ke rezeki anak-anak sih itu sih. Lagi-lagi balik lagi semua atas kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha menggerakkan hati manusia. Selama kita berbuat baik pasti kita akan selalu disupport sama orang-orang baik. Itu aja sih. Iya, kalau itu kan kalau seandainya kontrak itu berjalan kan, itu kan jangka panjang itu Bang. Ya, setidaknya buat bulan awal ini kan Inara bisa melanjutkan hidupnya, kemudian bisa membayar lawyer-lawyernya, kan itu yang kemarin itu dia khawatirkan kan. Kalau kedepannya wallahu a'lam bishawab. Kan nggak mungkin kan kontrak itu sekali di depan langsung dibayar di depan, kan nggak ada, bertahap-tahap kan, tiap bulan. Kalau itu pun tetap konsisten, Inara masih mau bekerja. Iya, kan anak-anak belum mumais, masih di bawah 12 tahun dan dari awal mereka lahir sampai mereka segede ini kan sehari-hari sama ibunya. Semuanya juga ya terus terang aja semuanya nggak ada yang pakai sufor, semuanya, bukannya aku ngebandingin ya,
bukan aku ngebandingin antara Sufor sama ASI, maksudnya adalah aku bener-bener mendedikasikan hidup aku tuh ya buat mereka gitu. Sampai aku nggak sama sekali nggak ngasih Sufor, aku bener-bener ngasih ASI doang, itu eksklusif 2 tahun, bahkan Starla lebih lama lagi 2,5 tahun. Jadi apa ya, kalau misalnya ada seseorang mau nuntut hak asuh anak, ya kasih pembuktiannya aja, hujahnya apa gitu, perjuangannya, pengorbanannya apa. Ya mungkin ketakutan dia, mungkin takut dia dikasih ketemu anak mungkin. Ya kita sebagai anak korban broken home juga dulu tahu lah rasanya sedihnya nggak boleh ketemu sama orang tua, paham banget. Ya bukannya kita nggak ngasih anak, cuman kan dari kemarin masih belum jelas ya keputusan gugatannya seperti apa. Jadi ada baiknya sebelum ngajak anak kemana-mana mendingan nunggu, ada baiknya nunggu keputusan hakim tuh seperti apa gitu. Jadi supaya jelas gitu kedudukannya tuh di mata hukum seperti apa gitu, supaya juga ya nggak ada fitnah lah istilahnya. Ya siap nggak siap ya, harus hidup harus tetap berjalan. Di tengah keberkahan dari permasalahan yang sedang dihadapinya, tugas Inara menjadi seorang ibu kini tak henti-hentinya menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, dirinya yang kini sedang disibukkan dengan padatnya pekerjaan, banyak yang mencemaskan nasib ketiga anaknya yang seolah lepas dari perhatian kedua orang tuanya di tengah konflik yang sedang berproses di pengadilan tersebut. Lantas, seperti apa pandangan Islam terhadap seorang janda yang memutuskan untuk melepas cadarnya untuk berkarir di tengah tanggung jawabnya sebagai seorang ibu? Dan seperti apa pula pesan hingga dukungan dari Ustadz Dery Sulaiman untuk Inara? Kalau aku kan memang tugasku sebagai da'i saja. Aku bukan manajernya Inara, cuman setiap apa keputusan diambil dia selalu tanya, konsultasi dulu. Dia panggil udah kan, udah nih bagus nggak diambil, ini bagus nggak, podcast di sini boleh nggak, kayak gitu. Karena khawatirnya blunder kan, pertanyaan-pertanyaan dari media itu sering kali itu begitu. Jadi orangnya spontan, orangnya kadang-kadang Ina suka ceplos-ceplos ngomong, itu bilang hati-hati karena ini masih proses laporan, yang di sana juga masih ada laporan urusan dengan hukum. Ya mudah-mudahan ini bisa berakhir dengan kekeluargaan lah ya, jangan sampai menyita waktu banyak kan untuk memenuhi panggilan kepolisian itu kan perlu waktu, Bang. Kalaulah dia secara kafah dengan muslimahnya, dengan istiqomahnya apa yang sudah menurut daripada agama kita, agama Islam, lalu sang seorang perempuan atau wanita memakai cadar dengan istiqomahnya, tapi kan ujiannya banyak. Dan Allah mengatakan innal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang hijrah jalan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi mencari yarjuna rahmatullah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kata Allah, ujiannya banyak. Ujiannya pasti banyak. Ujian bagi orang yang pakai cadar atau niqab, maka diuji dengan ekonominya. Tapi ketika membuka cadar, kemudian dia ada niat untuk mencari uang demi sesuatu materi, ini tidak diperbolehkan dalam agama kita, agama Islam. Meskipun hanya membuka cadar, tapi diniatnya untuk menafkahi uangnya tersebut untuk anak-anaknya. Berarti pertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini sah. Dan Allah menyatakan di surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zuharu minha. Ya artinya yang diperlihatkan perhiasan bagi wanita ini adalah hanya muka dan tangan. Meskipun ini jadi dalil, tapi jangan jadikan serta-merta ketika Anda memakai niqab ataupun cadar, melepaskan demi sesuatu yang memang tidak pantas. Artinya hampir lagi demi sesuap nasi, demi materi, ya lalu dibuka niqabnya. Disayangkan sekali. Justru saya memberikan apresiasi kepada seorang akhwat yang sudah bercadar. Dan itu sebuah kebaikan yang luar biasa ketika dia masih mau bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Kan bisa aja anak bukan siapa-siapanya Inara, tapi tetap Inara dengan penuh adab dia bertanya. Karena dulu dia memasang cadar di rumah ini, ya. Dia melepaskan pun di sini. Jadi waktu itu aku bilang, ya
pakailah kalau tidak ada urgensi untuk membuka, pakailah. Dia memang dipakai kalau jalan-jalan masih seperti biasa, ke mall dia pakai, dia ngantar anaknya sekolah dia pakai, semua tetap. Dia cuma buka ketika live TikTok aja ataupun ketika harus berjumpa dengan media. Iya, dia fokuslah dia dulu berkarir. Kalau dia memang punya potensi, punya bakat, punya cita-cita, ya dia harus tunjukkan ke dunia kalau dia itu bisa gitu. Dia itu wanita kuat. Dia itu memang dapat penghargaan dari Athena kan, the strongest mom. Ya, oke, jangan lemah gitu. Aku cuma pernah bilang itu aja. Kenapa ketika dia kan terus berharap kan, memohon sampai meminta maaf kepada perempuan itu kan, aku nasihatin, nggak usah. Maksudnya gini, kenapa dikata Maulana Jalaluddin Rumi ini, ya kenapa ketika sholat jenazah tidak ada rukuknya? Kenapa? Karena kita memang tidak boleh merundukkan kepala kepada orang yang mau meninggalkan kita. Jadi kita nggak boleh merendahkan diri kita kepada orang yang mau meninggalkan kita. Biarlah kalau kau pergi, you go your way, nggak masalah. If you like me, I love you. If you don't like me, I don't care. Mesti ucapkan gitu. You go your way, I go my way. Jadi mesti semangat. Inara mesti semangat. Udah. Semua akan terlihat nanti kan pada akhirnya kan siapa yang akan menyesal. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.